Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang dimensi IPS. Apa itu dimensi IPS? Dimensi IPS mengacu pada berbagai aspek yang membentuk pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap, serta tindakan. Keempat dimensi ini saling berkaitan dan berperan penting dalam membentuk pemahaman serta keterampilan peserta didik dalam konteks sosial. Program pendidikan IPS yang komprehensif adalah program yang mencakup 4 dimensi, yaitu yang pertama, dimensi pengetahuan. Yang kedua, dimensi keterampilan. Yang ketiga, dimensi nilai dan sikap. Dan yang terakhir, dimensi tindakan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, dimensi pengetahuan atau knowledge. Setiap orang memiliki wawasan tentang pengetahuan sosial yang berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahwa pengetahuan sosial meliputi peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat tertentu. Ada pula yang mengemukakan bahwa pengetahuan sosial mencakup keyakinan-keyakinan dan pengalaman belajar siswa. Pengetahuan mencakup 4 hal, diantaranya yang pertama, pengetahuan faktual. Yang kedua, pengetahuan konseptual. Yang ketiga, pengetahuan prosedural. Dan yang keempat, pengetahuan metakognitif. Nah, contoh dari dimensi pengetahuan yang pertama, siswa mempelajari tentang sejarah kemerdekaan Indonesia, termasuk peristiwa-peristiwa penting dan tokoh-tokoh yang berperan. Contoh yang kedua, siswa memahami konsep-konsep geografi, seperti letak geografis, iklim, dan sumber daya alam. Yang ketiga, siswa mempelajari tentang sistem pemerintahan dan lembaga-lembaga negara di Indonesia. Yang kedua, dimensi keterampilan pendidikan atau skill. Kecakapan mengolah dan menerapkan informasi merupakan keterampilan yang sangat penting untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang mampu berpartisipasi secara cerdas dalam masyarakat demokratis. Ada keterampilan yang diperlukan sehingga menjadi unsur dalam dimensi IPS dalam proses pembelajaran. Yang pertama, keterampilan meneliti. Yang kedua, keterampilan berpikir. Yang ketiga, keterampilan berpartisipasi sosial. Dan yang keempat, keterampilan berkomunikasi. Nah, contoh dari dimensi keterampilan yang pertama, siswa melakukan proyek penelitian tentang dampak lingkungan hidup di daerah mereka dan kemudian mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Yang kedua, siswa membuat peta konsep tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Dan yang ketiga, siswa melakukan diskusi kelompok tentang isu-isu sosial yang sedang terjadi di Indonesia. Nah, kita masuk ke dimensi ketiga, yaitu dimensi nilai dan sikap. Pada hakikatnya, nilai merupakan sesuatu yang berharga. Nilai yang dimaksud di sini ialah seperangkat keyakinan atau prinsip perilaku yang telah mempribadi dalam diri seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu yang terungkap ketika berpikir atau bertindak. Nah, contoh dari dimensi nilai dan sikap. Yang pertama, siswa mempelajari tentang pentingnya toleransi dan menghormati kebenaran, dan kemudian melakukan diskusi tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa memahami pentingnya kerjasama dan kepedulian sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, siswa melakukan refleksi tentang nilai-nilai yang mereka pegang dan bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Kita masuk ke dimensi keempat, yaitu dimensi tindakan atau action. Tindakan sosial merupakan dimensi IPS penting karena tindakan dapat memungkinkan siswa menjadi peserta didik yang aktif.
Mereka pun dapat belajar berlatih secara konkret dan praktis. Dengan belajar dari apa yang diketahui dan terpikirkan tentang isu-isu sosial untuk dipecahkan sehingga jelas apa yang akan dilakukan dan bagaimana caranya, para siswa belajar menjadi warga negara yang efektif di masyarakat. Nah, contoh dari dimensi keempat ini, yang pertama, siswa melakukan kegiatan sosial seperti membersihkan lingkungan sekolah atau mengunjungi panti asuhan untuk mempraktikkan nilai-nilai sosial yang telah dipelajari. Yang kedua, siswa membuat proyek untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu sosial yang sedang terjadi. Yang ketiga, siswa melakukan kampanye untuk menggalang dana untuk membantu korban bencana alam. Baik, sekian materi yang saya bawakan tentang dimensi pendidikan IPS. Jikalau ada salah, mohon dimaafkan dan semoga materi yang saya bawakan ini dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.